Respon dan pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait harga nikel dijawab oleh Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong dengan data tren kinerja harga nikel yang memburuk beberapa tahun terakhir karena kondisi oversupply atau kelebihan produksi. Garis hijau dan garis biru. Ya. Garis biru itu adalah harga nikel. Ya, garis hijau adalah harga daripada semua komoditas dari saat kita memulai hilirisasi. Ya, itu semua harga komoditas cenderung naik. Ya. Tahun 2017 ya. Katakan mulai dari 2017, 2018 ya. Jadi semua komoditas naik. Ya. Ya. Nah kemudian kita masuk ke 2022, harga komoditas melemah, tapi kemudian secara umum harga komoditas itu stabil. Ya, sementara harga nikel yang garis biru itu terus turun. Oke. Ya. Bisa dilihat di garis biru tahun 2022 sampai 2024 begitu ya, trennya turun ya, begitu yang garis biru, berpisah dari semua komoditas yang lain. Oke. Ya, data konsumsi produksi nikel sedunia, ya. Jadi produksi nikel dunia itu yang putih, ya. Konsumsi nikel dunia itu yang merah, dan produksi nikel Indonesia itu yang kuning. Ya, jadi kelihatan sekali dalam 5 tahun terakhir, terutama ya dengan hilirisasi, produksi nikel Indonesia itu melonjak luar biasa. Ya, dan ini yang konsisten kami istilahkan, Indonesia itu membanjiri dunia dengan nikel. Ya. Nah, terakhir saya kira kalau bisa kita ke slide berikutnya, ya, itu saya mengapresiasi Pak Presiden, ya, dan juga Pak Luhut sendiri, yang dimana Pak Presiden memberikan pernyataan serupa di Maret 2023, ya, dimana beliau mengatakan wah ini kelihatannya pembangunan smelter udah kebanyakan, ya, dan perlu direm, ya, jadi ini kira-kira setahun yang lalu ya Pak Presiden mengatakan itu, dan juga diamplifikasi oleh Pak Luhut bahwa kita harus jaga, ya, jangan sampai kena oversupply, ya, jangan sampai kita membanjiri dunia dengan nikel, ya. Jadi beda sekali dengan tren komoditas secara umum, ya, yang mungkin semuanya sama-sama dipengaruhi misalnya oleh kenaikan bunga dolar, ya, oleh Bank Sentral Amerika, the Fed. Ya, tapi nikel punya tren tersendiri, ya, yang saya kira banyak analis di seluruh dunia menyetujui bahwa itu akibat kenaikan produksi nikel di Indonesia yang dahsyat, ya. Pemirsa, Ko-Kapten Timnas Amin Thomas Lembong yang pernah menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM menjawab tuduhan program online single submission atau OSS yang dianggap tidak berhasil dan tidak selesai merupakan program yang diusulkan oleh pejabat senior serta super gimmick dan berantakan. Ya, mungkin menarik untuk kita ulas, ya, itu misalnya masalah OSS, ya, ya, gimana ya? Mungkin saya cerita sedikit ya. OSS itu sebetulnya super gimmick. Ya, ini patut kita buka sedikit lebih lebar ya kepada publik. Itu sebenarnya jilatan yang luar biasa kepada Pak Presiden oleh seorang pejabat senior yang saking seniornya saya tidak bisa membantah. Ya. Jadi janjinya itu adalah kalau kita bisa menurunkan waktu penerbitan izin dari 7 hari menjadi 4 jam, kenapa nggak bisa turun lagi dari 4 jam menjadi 5 menit? Ya, itu kan sebuah ide yang sangat konyol. Ya, ide terbit izin dalam 5 menit, ya kan? Jadi terlalu ekstrim. Tidak mungkin itu tidak. Tidak mungkin, ya kan? Izin 5 menit anak kita minta izin untuk ke konser aja kita mikir berhari-hari kan, ya kan, apalagi terbit izin usaha, ya. Nah kemudian begini, visi OSS itu sebenarnya ya, yaitu mengintegrasikan semua proses-proses perizinan di 34 kementerian, puluhan lembaga non kementerian, ya 34 sekarang 38 pemerintah provinsi, 560 lebih pemerintah kabupaten kota, ya. Tapi upaya yang begitu ambisius, ya, jadi mendigitalkan semua, kemudian mengintegrasikan sistem-sistem digital masing-masing, ya itu udah pasti pekerjaan puluhan tahun, ya, bukan kerjaan setahun 2 tahun, ya kan. Jadi Pak Presiden, menteri-menteri dan saya meluncurkan
OSS itu di 2018, ya saya selesai menjabat di 2019, ya nggak mungkin selesai dalam setahun lah. Ya. Tapi akhirnya sampai sekarang selesai tidak Pak Tom? Pertama, udah pasti tidak selesai, ya. Dan bahkan saya dengar dari berbagai investor masih sangat berantakan, ya. Tapi bagi saya itu bukan salahnya Pak Bahlil juga. Saya malah kesian dengan Pak Bahlil, ya. Jadi mungkin bisa ditayangkan, mungkin tadi sudah ditayangkan, ya. Ada satu slide pernyataan Pak Bahlil bahwa ya dengan anggaran cuma segitu, ya nggak sampai 1 triliun, ya untuk sistem perizinan se-Indonesia, ya sulit begitu. Bahkan Pak Bahlil menggunakan kata-kata OSS sekarang itu seperti Avanza Second, ya kan, bukan seperti Mercy, gitu ya. Dan itu beliau betul, saya setuju dengan itu. Ya, jadi memang pemerintah tidak pernah menganggarkan OSS itu dengan serius, seperti disampaikan oleh Pak Bahlil. Disebut anti hilirisasi, Kokapten Timnas Amin Thomas Lembong menyebut dirinya tidak anti hilirisasi. Namun hilirisasi ugal-ugalan seperti saat ini tidak baik untuk masyarakat dan lingkungan. Sekali lagi kami tidak anti hilirisasi, ya. Hilirisasi itu juga ada dalam visi Anies Mohaimin, ya kan. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan, ya, sebagaimana dilaksanakan di sektor nikel di Indonesia, ya. Sebenarnya kan hilirisasi ini istilah keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, yaitu namanya industri pengolahan. Ya, jadi mengolah gabah menjadi beras itu juga hilirisasi, itu pengolahan, ya kan. Mengolah tebu menjadi gula itu juga pengolahan, ya. Dan itu 1/4 daripada ekonomi Surabaya adanya di sektor industri pengolahan. Ya, jadi tentu saja kita tidak anti industri pengolahan, ya. Tapi pertama jangan laksanakan apapun juga, termasuk hilirisasi nikel secara ugal-ugalan, ya. Jadi mungkin kita bisa tayangkan, ya, saya mensyukuri bahwa mungkin kita ke slide 2 saja, ya. Tapi saya mau mensyukuri bahwa Pak Luhut dalam pernyataannya video 8 menit sekalipun tidak menyangkal masalah pencemaran lingkungan, ya, yang diakibatkan oleh industri nikel kita, baik tambang nikel maupun pengolahan nikel, ya. Jadi itu satu keprihatinan kami. Ya, saya juga mau mengapresiasi cawapres kami Pak Mohaimin, ya, yang menanggapi undangan Pak Luhut untuk bareng-bareng berkunjung ke Morowali, ya kan, karena nanti bisa sama-sama berenang di laut, coba yang coklat, untuk ngelihat sendiri pencemaran lingkungan, ya, bisa bicara langsung dengan rakyat setempat mengenai bentrokan-bentrokan sosial dengan TKA dari Tiongkok. Kokapten Timnas Amin Thomas Lembong menjawab tuduhan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan saat menjabat Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM dirinya tidak menghasilkan apapun. Tom menyebut berterima kasih kepada Luhut telah bersama menghasilkan beberapa kerjasama, salah satunya dengan produsen mobil Korea Selatan. Sekali lagi terima kasih sekali atas kehormatan yang luar biasa, ya. Saya bisa menyampaikan saya tidak sehebat itu, ya. Saya bukan seorang individu yang dengan sendiri bisa menciptakan 780 triliun proyek mangkrak dalam hanya 3 tahun di BKPM, atau 4 tahun di kabinet. Tapi nanti sekali lagi biar publik yang menilai, ya. Saya sekali lagi mau mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan apresiasi saya kepada Pak Luhut. Ya, mungkin bisa ditayangkan, ya. Jadi beberapa contoh di mana saya sangat terbantu oleh beliau, ya. Saat misalnya menggandeng Lotte Chemical, ya, untuk berinvestasi 40 triliun rupiah, ya, untuk bangun komplek petrokimia di Cilegon, ya. Itu kita peletakan batu pertama di Desember 2018. Kemudian setahun kemudian Pak Bahlil mengadakan semacam seremoni, ya, kan, untuk juga merayakan kemajuan tersebut, ya. Jadi itu contoh di mana saya sangat dibantu oleh Pak Luhut. Ya, kemudian kedua juga Hyundai Otomotif, ya kan, itu disepakati antara Pak Presiden Jokowi dengan
dengan waktu itu Vice Chairman Hyundai Chong Il-sun waktu kunjungan kenegaraan ke Korea di September 2018. Ya kan, kemudian saya masih memperjuangkan insentif pajak tax holiday bagi Hyundai di Julai 2019. Ya kan, kemudian nggak sampai 6 bulan kemudian BKPM, Pak Bahlil dan Hyundai tekan kontrak investasi. Ya. Jadi estafetnya kan jalan. Ya. Jadi yang kita finalkan di periode pertama, kemudian akhirnya ditandatangan lah oleh Pak Bahlil sebulan setelah beliau menjabat. Ya. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur atas berbagai kontribusi yang saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan atau membangun bagi negara. Dan sekali lagi semua itu teamwork. Ya, jadi mulai dari Pak Luhut sampai Pak Darmin Menko Ekonomi sampai Pak Saleh Husin dan Pak Erlangga sebagai Menteri-Menteri Perindustrian. Ya, di periode pertama itu keberhasilan kita bersama ya, termasuk juga Pak Luhut. Oke, Pak Tom. Merespon pernyataan Menko Marves soal tenaga kerja asing, Tom Lembong menjelaskan bahwa ia hanya menginginkan keterbukaan dan akuntabilitas terkait jumlah lalu izin kerja dan menekankan pentingnya praktek konsultasi publik agar tak terus-menerus menimbulkan masalah. Yang kami tuntut sekedar transparansi. Ya. Ini kelihatannya dari dulu kayaknya nggak pede banget, takut sekali untuk membuka secara transparan. Ya kan, angka-angka, ya kan, kemudian TKA ini ya, soal TKA mengenai tenaga kerja. Ya kan, jadi ada kecenderungan untuk ngumpet-ngumpet. Ya kan, kemudian bahkan ada pekerja yang hadir di situ tanpa kitas, ya kan, tanpa izin menetap, ya kan, pakai visa pariwisata. Ya. Nah itu kan tidak baik ya. Jadi itu meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Ya, jadi kalau kita ngumpet-ngumpet, nutup-nutupin, ya kan, dan tidak mengajak bicara masyarakat, ya itulah gejala yang sudah bertahun-tahun ya, dikesampingkannya praktek konsultasi publik. Ya, nah ini akan selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.